Oke, selamat malam teman-teman trader Indonesia dimanapun kalian berada lah. Di video kali ini mungkin agak sedikit beda, kita akan bahas tentang teknik storyline ya. Jadi storyline itu sama saja dengan kita membaca kondisi market, biasnya akan kemana. Biasnya itu naik atau turun. Sehingga ketika biasanya naik kita cukup cari buy, kalau biasanya turun kita cari sell. Dengan cara membaca storyline. Artinya storyline itu apa ya bahasanya ya? Cerita market itu mau kemana. Nah jadi dari storyline itu kita harus paham struktur market. Ya, struktur marketnya boleh incar dari M30, boleh incar dari H1 atau dari H4 atau bahkan daily. Tapi kan teman-teman mungkin kurang seneng ya kalau entry-nya tuh lama gitu. Karena saya sih ngelihat banyak dari subscriber saya senangnya entry yang scalpingan. Maka sebenarnya cukup teman-teman membaca storyline itu dari M30 atau M15 ke bawah dengan cara multi time frame tentunya. Nah, kenapa sekarang alasannya saya ada pending order buy limit di bawah. Nah, ini nanti akan saya bahas. Tapi sebelum terlalu jauh saya bahas, teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Trader 20 Pips Community ini. Oke. Sekarang kita bahas kenapa saya entry pending order buy limit di area yang ini ya. Di M5. Oke. Ini storyline-nya saya ambil dari H1 teman-teman. Ya, dari H1. Kalau kita merujuk pada H1, oke. Di sini. Oke, sebentar ya. Oke, daripada susah-susah saya ambil lagi aja. Oke. Dari sini kita melihat bahwa struktur market itu ini penurunan terakhir ya. Penurunan terakhir kemudian memecahkan resisten pertama, kemudian ada juga di sini ada resisten kedua, resisten ketiga yang dia tuh selalu di breakout. Ya, meskipun pada endingnya adalah high tertinggi ini nggak tahu nih sudah di breakout atau belum, seharusnya sudah ya. Kita pakai ini aja. Oke. Kurang besar jadi nggak kelihatan ya. Oke, ini high tertingginya di sini. Dan di area ini sudah di breakout teman-teman. Meskipun tipis banget ya. Tuh sudah di breakout. Maka storyline-nya adalah pada time frame H1 masih memungkinkan harga akan terus mengalami kenaikan pada BTC USD. Sehingga teman-teman cari konfirmasi buy saja. Oke, storyline pada H1 minta naik. Oke, kalau storyline H1 minta naik, kita turunkan di M30 untuk mencari retracement. Retracementnya apa? Retracementnya itu ditandai dengan adanya breakout juga struktur market yang akhirnya membuat apa nih namanya change of character ya, atau perubahan arah market lah di sini. Ini ada high, low, lower high, akhirnya bikin lower low. Ini sudah di break. Oke. Berarti di M30 ini penurunannya hanya sebatas retrace atau pullback saja. Tinggal kalau sudah seperti ini, oke, di M30 sudah ada penurunan sebagai pullback, maka kita tinggal turunkan ke M15 untuk mencari struktur market kenaikan. Ya, bisa jadi low, lower high, lower low, kemudian bikin higher high. Nah, ketika sudah ada higher high, maka kita tinggal tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil untuk buy-nya. Ya. Nah, karena tadi acuannya adalah H1, maka kita boleh tarik Fibonacci pada M15 boleh, M5 juga boleh. Kalau dari M15 di sini kita tahu bahwa level-levelnya ada pada sebentar. Oke, ada pada level 2618. Sorry 3618.
Di sini juga sudah ada 2618 ya. Kalau kita melihat pada acuan ini di area yang breakout ini, saya ambil di 2618-nya ya, di 2618 ini. Bahkan di level ini pun belum ada konfirmasi untuk melakukan kenaikan, maka kita harus tunggu dulu. Nah, sekarang kalau kita acuan pada M30 pun sama, sudah ada breakout untuk melakukan kenaikan ke atas. Di sini sudah ada breakout, belum ada retest. Kemudian kita tunggu di M15 juga sudah ada retracement ya, atau pullbacknya. Ini penurunan ini sebagai pullbacknya, sudah ada pullback. Tinggal kita tunggu di M5 untuk menunggu adanya kenaikan, struktur market untuk kenaikan. Jadi kurang lebih seperti itu cara bacanya. Tetap time frame besar menjadi acuan, kemudian time frame kedua sebagai retracement validnya, cari apakah sudah ada retracement atau tidak, kemudian time frame ketiga untuk konfirmasi entry. Jadi kita tinggal tunggu aja nih teman-teman di area ini. Oke, kalau kita melihat pada M5 sekarang, kalau harga itu mau naik, maka minimal area ini harus di break. Ketika area ini di break, baru dia akan jalan. Tapi kan sangat susah sekali sepertinya untuk ngebreak area ini, butuh effort ya market untuk ngebreak ini karena terlalu jauh harganya. Maka saya memungkinkannya ini harga akan naik sampai sini, kemudian turun kembali untuk bikin lower low. Setelah itu baru dari sini dia akan naik kembali untuk membuat breakout atau change of karakternya, baru deh harga running. Nah, di M5 belum ada nih konfirmasi, jadi kita tunggu aja. Oke, ternyata teman-teman kalau kita lihat area yang kita tunggu di bawah tidak sampai kejemput karena di sini sudah ada struktur market untuk melakukan kenaikan, sehingga saya putuskan untuk entry buy terlebih dahulu saja di sini. Saya pasang stop lossnya ada di low terdekatnya. Kemudian ketika nanti ternyata area ini terbatalkan, maka saya akan coba entry kembali di level paling bawah ya, di area di mana struktur market pertama kali kenaikan ini terbentuk pada M5 ya. Jadi tetap ketika harga nanti kembali turun ke bawah berada pada zona kuning yang kedua ini, saya akan menunggu konfirmasi kembali untuk mencari struktur market kenaikannya, karena penurunannya ini ketika berhasil dikatakan sebagai penurunan pullback dan targetnya akan ke atas. Nah, kalau sekarang posisi saya sudah ada entryan buy, targetnya juga sama, ada di 685.20 ya. Kita lihat apakah setup ini berhasil atau tidak. Kalau ini gagal, maka saya akan tunggu kembali di bawah, dan kalau ini gagal, sudah ada opsi kedua, yaitu pendingan order saya yang di bawah ini akan dijemput dan kemudian baru dia akan jalan ke atas. Kita lihat hasilnya. Oke guys, itu dia guys, akhirnya tembus ya sampai ke TP. Dan kalau kita lihat historinya tuh, ini kena TP ya. Beberapa kali entry ada yang kena stop loss, ada yang akhirnya saya close, ada yang akhirnya kena TP. Sayangnya ya, ini tadi area entry buy limit saya yang di paling bawah ini nggak kejemput karena struktur marketnya sudah berubah di sini. Kemudian harga akhirnya break up. Jadi saya entry lah tadi di zona ini. Oke, begitu break dan akhirnya terbang guys. TP saya di sini akhirnya langsung ke saut. Oke, jadi seperti itu. Nah, teman-teman yang pengen baca storyline kemudian memahami struktur market supaya entry-nya tuh berkualitas, kalian bisa langsung join e-course-nya aja. Selama bulan Ramadan kita kasih diskon 50% untuk e-course-nya. Jadi kalian mempelajari algoritma dari XAUUSD atau algoritma dari gold ini supaya teman-teman tidak salah arah ketika menganalisa market dan tahu tempat entry yang berkualitas. Segera langsung ambil kesempatan ini, diskon 50% selama bulan Ramadan.
dan kalian akan paham dan kalian akan jelas sekali bagaimana cara saya menjelaskan dari algoritma dari BTC, XAUUSD atau EURUSD atau pair apapun yang kalian minati. Semoga bermanfaat. Selamat